Aktor Ferry Irawan telah resmi menyandang status duda setelah resmi bercerai dengan Vena Melinda. Selain bercerai dengan Vena Melinda, Ferry Irawan juga telah bebas dari penjara terkait kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Setelah bercerai dan bebas dari penjara, Ferry Irawan mulai aktif mengembangkan konten di media sosialnya. Melihat kontennya, banyak warga internet yang berspekulasi bahwa dia sedang balas-membalas sindiran dengan mantan istri. Adapun, Ferry Irawan sempat terlihat membuat konten bahwa ia telah dicampakkan oleh seseorang. Menanggapi soal itu, Ferry Irawan menyebut bahwa dirinya tak pernah menyindir siapapun. Tidak tahu, saya tidak pernah bikin TikTok untuk nyindir siapapun, kata Ferry Irawan saat ditemui di Universitas Bung Karno, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 15 September tahun 2023. Ferry berujar bahwa dia membuat konten TikTok dengan tujuan ingin menghibur penontonnya. Saya buat konten untuk menghibur masyarakat aja. Tidak pernah, jadi apa yang saya buat di TikTok itu murni menghibur masyarakat, ujar mantan ayah sambung Verrell Bramasta. Vena Melinda mengklaim dirinya tidak pernah berakting, selain bermain peran untuk film maupun sinetron. Saya hanya di dalam film sinetron atau series, berakting. Tapi di sini di kehidupan nyata, saya enggak mau, tutur Ferry Irawan. Sebagai informasi, Vena Melinda dan Ferry Irawan resmi bercerai pada Kamis, tanggal 3 Agustus tahun 2023, secara online. Kisruh rumah tangga keduanya mulai retak, usai adanya KDRT hingga akhirnya Vena Melinda melaporkan Ferry Irawan. Katanya no comment. Iya, no comment. Oh, atau mungkin fansnya Bunda Korla mungkin. Oh iya. Iya kan? Betul. Menanggapinya gimana? Saya no comment. No comment juga. Mas Ferry, ini ada katanya sindiran ini gimana Mas Ferry? Nggak tahu tuh saya Sindiran. nggak- Iya, sindiran yang ini nih, lab ya TikTok yang gitu. Gimana? Sindiran Nggak tahu, saya nggak pernah buat TikTok itu untuk menyindir siapapun. Saya untuk menghibur masyarakat aja, tidak pernah. Jadi apa yang saya buat di TikTok itu adalah untuk murni menghibur masyarakat. Bukan lagi acting apa buat Bukan. Karena saya hanya acting di dalam film, sinetron atau series. Tapi di sini di kehidupan nyata saya nggak pernah. berarti kalau merasa tersindir sama mereka ya. Waduh, nggak tahu Merasa dong. dia. Kalau kita tidak merasa bersalah, tidak ada yang namanya rasa takut. Kalau kita tidak pernah berbuat pun, tidak usah ada yang namanya rasa sindir ataupun rasa disindir. Berani karena benar, takut karena salah. Bang Duran, Oke. artinya ajakan untuk duduk bersama itu tak terbatas waktu gitu ya, tenggang waktunya Bang Duran. Sampai nggak kapan bisa tuh siapnya mereka gitu? Enggak bisa, segala sesuatu kan kayak somasi aja ada batas waktunya. Ada 7 hari, ada 3 hari. Ya, nggak usah jauh-jauh lah, pulsa handphone aja kan ada batas kadaluarsanya gitu. Ya artinya sih ini hanya ini aja ya, hanya apa namanya, bukan sesuatu yang serius juga. Hanya ingin kita sama-sama mengedukasi masyarakat bahwa hukum itu bukan katanya. Hukum itu bicara data dan fakta. Itu aja sih, lebih kepada ingin mengedukasi ataupun sekaligus mengingatkan rekan saya advokat tua supaya mungkin dia lupa kan, karena sering happy sering party dan dansa, mungkin saja lupa bahwa seorang advokat itu ya harus bisa, bukan dinilai hebat itu dari istilahnya banyak asprinya, bukan, tapi harus bisa menyampaikan sesuatu berdasarkan fakta gitu. Tapi di pihak sana juga nggak ada omongan duluan mungkin ke pihak Mas Ferry ada Soal obrolan apa? nggak, maksudnya yang ngebuka oke nih kita ketemu gitu enggak ya? Enggak. Mengiyakan pertemuan itu. Kita juga nggak ini kok. Nggak berharap bagaimana. Ya kalau dia mau ya ayo kita duduk sama-sama, ya kan. Kalau nggak pun juga nggak ada yang maksa. Biar masyarakat saja menilai seperti itu. Tapi tetap terbuka ketika mereka tiba-tiba ingin mau gitu ya. Oh, belum tentu juga. Mungkin Mas Ferry akan sibuk dengan apa namanya kuliahnya, saya akan sibuk dengan klien-klien saya yang konglomerat, kan gitu. Karena saya juga, insya Allah minggu depan tuh udah banyak banget saya setup meeting sama salah satu company Kuliah sambil kerja. sama Bang Snu. Ada actually ada 2 company, 2 perusahaan. Insya Allah mau kolaborasi, jadi saya harus pertemukan beliau-beliau ini dengan Bang Snu. Sudah mulai produktif ya, artinya sudah Alhamdulillah, saya nggak mau berlama-lama berdiam diri kok. Saya keluar itu harus lebih produktif dan bermanfaat bagi banyak orang. sudah tidak ada waktu memikirkan hal yang Ya, waktu saya hanya untuk memikirkan hal-hal yang positif dan orang-orang yang menyayangi saya, ya saya menyayangi mereka. Sama kasih bocoran tadi malam habis jalan dugem sama siapa? Wah, gimana sih? Lihat aja di story saya tuh. Boleh dikasih lihat, emang kasihan ya.
12 kali. Ya. Dan alhamdulillah juga kenapa saya mengambil fakultas hukum, supaya saya bisa langsung magang, kuliah sambil magang. Jadi asisten Beliau. di kantor kita, jadi asisten. Jadi saya kepengen emang kalau orang-orang yang jadi asisten sementara menuju untuk menjadi seorang pengacara itu ya harus sekolah hukum, ya. Saya nggak mau deh pakai asisten yang apa tuh, nggak ngerti hukum atau nggak sekolah hukum, cuman modal cantik gitu ya, mau dipeluk-peluk. Saya nggak perlu gitu. Yang perlu seorang asisten yang emang pengen ya belajar hukum dan pengen menjadi seorang pengacara Dan menguasai memang di bidang. Jadi ibaratnya saya juga di sini ada Mas Wahyu, ada Mas Jimmy, kita sama-sama belajar lah. Jadi tidak semerta-merta saya bersahabat, bersaudara sama Bang Sunan terus langsung diangkat jadi asistennya, enggak. Saya mau bisa menjadi asisten harus dulu mengejar pendidikan di Fakultas Hukum. Jadi Mas Ferry sendiri kenapa tertarik banget dengan hukum sih, Mas? karena saya mengalami sendiri, banyak saya terjebak di antara satu sistem yang memang saya tidak berdaya. Saya selalu bilang, di mana sistem itu bisa mengadakan sesuatu yang tiada dan meniadakan yang ada. Jadi saya ingin memperjuangkan hal-hal yang seperti itu, meluruskan apa yang memang terjadi, ya kita ungkap juga kebenaran. Jadi saya ingin sekali saya ingin memberi bantuan kalau nanti Allah berkehendak, bantuan kepada orang-orang yang kurang mampu mendapat bantuan. Makanya saya merasa inilah waktunya saya dan inilah wadah saya. Artinya ke depannya Mas Ferry kan tadi setelah belajar hukum, kuliah hukum nanti lulus dan mungkin masuk di kantornya Bang Sunan. bukan mungkin masuk, Pasti masuk. Insya Allah Pasti segera masuk. direkrut. Oke. Berarti akan meninggalkan dunia entertain gitu Mas Ferry. Enggak, itu kan kita bisa seiring berjalan. Jadi tidak harus saya meninggalkan. Justru semakin membuat saya itu lebih banyak kegiatan dan prestasi. Seperti itu. Bang Ferry di usia yang dibilang tidak cukup muda ini masih semangat ngambil S1 hukum. Mungkin apa sih Bang Ferry yang bikin termotivasi atau yang bikin semangat juang? Semangat. Tadi saya pikir saya mahasiswa yang paling tua, ternyata ada lagi. Ada. Dibilangnya opung di sini. Opung tuh senior banget usianya. Tapi ternyata pendidikan itu tidak mengenal batas umur. Nggak ada batasan umur. Jadi siapapun yang masih mampu, masih mau bisa mengikuti kuliah. Dan pengacara termasuk profesi yang menjanjikan ya. Ya, itu menyajikan. Ferry ketika memutuskan kuliah merasa deg-degan nggak sih? Karena kan biasanya awal kuliah enggak sih deg-degan. Justru saya excited ya. Saya bersemangat dari awal. Saya dikasih sama beliau, sama Bang Sunan. Saya sama Mas Dini, insya Allah akan menjadi mahasiswa di sini. Saya udah semangat, udah mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi untuk bisa diterima di universitas ini. Mas, mungkin maaf sedikit mengulang, kenapa memilih jurusan? Karena sekali lagi pengalaman saya yang pernah sekolah hukum secara langsung. Jadi ada hal-hal di mana banyak orang yang tidak berdaya dihadapkan situasi yang tertentu seperti itu. Karena mereka dihadapkan satu sistem kadang-kadang mereka tidak berdaya melawan sistem, di mana sistem itu bisa mengadakan sesuatu yang tiada dan meniadakan itu. Itu udah ada juga sama si Lugis. Jadi saya alhamdulillah begitu saya sah menjadi mahasiswa di Universitas Bung Karno, Jadi asisten sambil belajar kuliah. belajar jadi asisten di Sunan Kalijaga dan Arta. Bang Sunan sendiri kenapa alasannya mau merekrut Bung Ferry sebagai asistennya, Bang? Ya, yang pasti banyak lah ya. Banyak cerita kemarin dan banyak pengalamannya Mas Ferry, keluh kesahnya Mas Ferry, sehingga saya sempat menawarkan, Mas tertarik nggak untuk berkecimpung di dunia hukum? Nah, Mas Ferry bilang, gua mau banget bro, apalagi kalau gua bisa membantu orang lain gitu. Karena banyak juga orang-orang yang mempunyai nasib kurang beruntung akibat daripada awam hukum atau tidak mengerti, tidak paham hukum. Ya sudah, saya bilang kalau Mas Ferry minat sekolah, ayo nanti coba saya fasilitasi ya, bilang. Terus kalau itu nanti sambil bisa juga bekerja di kantor saya sebagai asisten. Jadi kuliah dan belajar, insya Allah itu akan menjadi satu modal ya untuk menjadi advokat yang handal. Gitu. Kapan mungkin mulainya Mas Ferry?
Per hari ini. Per hari ini? Ya, ini dari pihak universitasnya, jadi yang investigasi waktunya dan per hari ini, insya Allah. Per hari ini. Jadi minggu depan saya udah aktif. Udah sekolah. Ambil berapa SKS berarti semester ini Bung Ferry? 20 SKS. Untuk jadwal kuliahnya sendiri? Senin sampai Kamis. Senin sampai Kamis dari jam 5 sampai jam 10 malam. Mas Ferry, mungkin kalau dari keluarga sendiri supportnya seperti apa sih? Wah, masya Allah luar biasa, senangnya nggak bisa. Karena ini kan tidak terbayarkan dengan apapun. Pendidikan, terus ini anugerah buat saya. Anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada saya melalui beliau. Persiapannya mungkin balik belajar lagi, ngeliat-liat juga balik riset lagi. Ya pastilah, saya mempersiapkan segala sesuatunya. Balik lagi jadi mahasiswa, ya nanti kenalan sama mahasiswi gitu. Bung Ferry, respon ibu sendiri gimana sih Bang Ferry ketika tahu kamu kuliah? Respon dari ibu sendiri gimana? Alhamdulillah itu senang banget sampai terima kasih sama Bang Sunan juga, masih udah. Beliau ini nggak bosan-bosannya mensupport saya, dan alhamdulillah saya juga sekarang ingin mensupport beliau. Gitu. Jadi kita Dengan kerja di kantor gue. Ya betul. Jadi nanti buat para calon-calon klien wanita ya, nanti bisa ketemu nih sama asisten saya. Ya. Kalau yang advokat tua itu kan selalu pamer asisten yang cantik ya kan, walaupun belum tentu ada yang sekolah hukum atau mengerti hukum. Kalau saya merekrut jelas asisten yang ganteng ya, public figure, artis, dan tentunya sekolah hukum gitu. Itu aja yang membedakan saya dengan advokat yang tua itu. Mas Ferry berarti mengurangi kegiatan di entertain? Oh enggak, tetap jalan. Saya sekarang lebih banyak project apapun, insya Allah saya akan libatkan beliau. Gitu. Apapun itu, baik di entertain, di luar entertain. Saya juga ada beberapa project, insya Allah kedepannya, dan saya akan libatkan beliau juga. Pasti. Gitu. Ini S2 ya? S1 hukum. Sebenarnya S2, S1-nya kemarin. Oh, sebenarnya S2. Yang kemarin di Kediri ya, S1-nya itu. sekolah hukum. Serius lagi? Atau sudah dihukum? Oke. Jadi mempunyai tujuan hidup baru mungkin Mas ya? Iya, pasti. Oke, Mas mau sedikit update dong yang soal kemarin pihak sana kayaknya sangat menghindar pada saat ketika ditanya ingin diajak duduk bareng, tapi pihak sana selalu no comment, jawabannya selalu kayak gitu dan cenderung bungkam. Gimana nih mungkin dari konsumen sendiri gitu? Iya, kalau saya kan yang pasti Aktor Ferry Irawan telah resmi menyandang status duda setelah resmi bercerai dengan Vena Melinda. Selain bercerai dengan Vena Melinda, Ferry Irawan juga telah bebas dari penjara terkait kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Setelah bercerai dan bebas dari penjara, Ferry Irawan mulai aktif mengembangkan konten di media sosialnya. Melihat kontennya, banyak warga internet yang berspekulasi bahwa dia sedang balas-membalas sindiran dengan mantan istri. Adapun, Ferry Irawan sempat terlihat membuat konten bahwa ia telah dicampakkan oleh seseorang. Menanggapi soal itu, Ferry Irawan menyebut bahwa dirinya tak pernah menyindir siapapun. Tidak tahu, saya tidak pernah bikin TikTok untuk nyindir siapapun, kata Ferry Irawan saat ditemui di Universitas Bung Karno, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 15 September tahun 2023. Ferry berujar bahwa dia membuat konten TikTok dengan tujuan ingin menghibur penontonnya. Saya buat konten untuk menghibur masyarakat aja. Tidak pernah, jadi apa yang saya buat di TikTok itu murni menghibur masyarakat, ujar mantan ayah sambung Verrel Bramasta. Vena Melinda mengklaim dirinya tidak pernah berakting, selain bermain peran untuk film maupun sinetron. Saya hanya di dalam film sinetron atau series, berakting. Tapi di sini di kehidupan nyata, saya enggak mau, tutur Ferry Irawan. Sebagai informasi, Vena Melinda dan Ferry Irawan resmi bercerai pada Kamis, tanggal 3 Agustus tahun 2023, secara online. Kisruh rumah tangga keduanya mulai retak, usai adanya KDRT hingga akhirnya Vena Melinda melaporkan Ferry Irawan. katanya no comment. Iya, no comment. Atau mungkin fansnya Bunda Korla mungkin. Oh iya. Iya kan? Betul. Menanggapinya gimana? Saya no comment. No comment juga. Mas Ferry, ini ada katanya sindiran ini gimana Mas Ferry? Nggak tahu tuh saya Sindiran. Iya, sindiran yang ini nih, lihat kayak gitu. Gimana? Sindiran. Nggak tahu, saya nggak pernah buat TikTok untuk menyindir siapapun. Saya untuk menghibur masyarakat aja, tidak pernah. Jadi apa yang saya buat di TikTok itu adalah untuk murni menghibur masyarakat. Bukan lagi acting apa buat Bukan. Karena saya hanya acting di dalam film, sinetron atau series. Tapi di sini di kehidupan nyata saya nggak pernah.
Berarti kalau merasa tersindir sama mereka ya. Waduh, Berarti nggak tahu merasa dong. dia. Kalau kita tidak merasa bersalah, tidak ada yang namanya rasa takut. Kalau kita tidak pernah berbuat pun, tidak usah ada yang namanya rasa sindir ataupun rasa disindir. Berani karena benar, takut karena salah. Bang Turan, Oke. artinya ajakan untuk duduk bersama itu tak terbatas waktu gitu ya, tenggang waktunya Bang Turan. Oh, ya, Sampai nggak kapan bisa pun dong. sesiapnya mereka gitu. Nggak bisa, segala sesuatu kan kayak somasi aja ada batas waktunya. Ada 7 hari, ada 3 hari. Ya, nggak usah jauh-jauh lah, pulsa handphone aja kan ada batas kadaluarsanya. Gitu. Ya artinya sih ini hanya ini aja ya, hanya apa namanya, bukan sesuatu yang serius juga. Hanya ingin kita sama-sama mengedukasi masyarakat bahwa hukum itu bukan katanya, hukum itu bicara data dan fakta. Itu aja sih, lebih kepada ingin mengedukasi ataupun sekaligus mengingatkan rekan saya advokat tua supaya mungkin dia lupa kan, karena sering happy sering party dan dansa, mungkin saja lupa bahwa seorang advokat itu ya harus bisa bukan dinilai hebat itu dari istilahnya banyak asprinya, bukan, tapi harus bisa menyampaikan sesuatu berdasarkan fakta. Gitu. Tapi di pihak sana juga nggak ada omongan duluan mungkin ke pihak Mas kedua ada Soal obrolan apa? nggak, maksudnya kayak ngebuka oke nih kita ketemu gitu enggak ya? Enggak. Mengiyakan pertemuan itu. Kita juga nggak ini, nggak berharap bagaimana. Ya kalau dia mau ya ayo kita duduk sama-sama, ya kan. Kalau enggak pun juga nggak ada yang maksa. Biar masyarakat saja menilai seperti itu. Tapi tetap terbuka ketika mereka tiba-tiba ingin mau gitu ya. Oh, belum tentu juga. Mungkin Mas Ferry akan sibuk dengan apa namanya kuliahnya, saya akan sibuk dengan klien-klien saya yang konglomerat, kan gitu. Karena saya juga, insya Allah minggu depan tuh udah banyak banget saya setup meeting sama salah satu company Kuliah sambil kerja. Ya. sama Bang Sunu juga. Actually ada 2 company, 2 perusahaan. Insya Allah mau kolaborasi, jadi saya harus pertemukan beliau-beliau ini dengan Bang Sunu. Sudah mulai produktif ya, artinya sudah Alhamdulillah, saya nggak mau berlama-lama berdiam diri kok. Saya keluar itu harus lebih produktif dan bermanfaat bagi banyak orang. sudah tidak ada waktu memikirkan hal-hal yang Ya, waktu saya hanya untuk memikirkan hal-hal yang positif dan orang-orang yang menyayangi saya, ya saya menyayangi mereka. Sama kasih bocoran tadi malam habis jalan Dugem sama siapa? Wah, gimana? Lihat aja di story saya tuh. Boleh dikasih Lihat, kasih deh Bang, kasih lihat ya. di 12 kali. Ya. Dan alhamdulillah juga kenapa saya mengambil fakultas hukum supaya saya bisa langsung magang, kuliah sambil magang. Jadi asisten Beliau. di kantor kita, jadi asisten. Jadi saya kepengen emang kalau orang-orang yang jadi asisten sementara menuju untuk menjadi seorang pengacara itu ya harus sekolah hukum, ya. Saya nggak mau deh pakai asisten yang apa tuh nggak ngerti hukum atau nggak sekolah hukum, cuman modal cantik gitu ya, mau dipeluk-peluk. Saya nggak perlu gitu. Yang perlu seorang asisten yang emang pengen ya belajar hukum dan pengen menjadi seorang pengacara. Dan menguasai memang di bidang. Jadi ibaratnya saya juga di sini ada Mas Wahyu atau Mas Jimmy, kita sama-sama belajar lah. Jadi tidak semerta-merta saya bersahabat bersaudara sama Bang Sunan terus langsung diangkat jadi asistennya, enggak. Saya mau bisa menjadi asisten harus dulu mengejar pendidikan di Fakultas Hukum. Jadi Mas Ferry sendiri kenapa tertarik banget dengan hukum sih Mas? karena saya mengalami sendiri, banyak saya terjebak di antara satu sistem yang memang saya tidak berdaya. Saya selalu bilang, gimana sistem itu bisa mengadakan sesuatu yang tiada dan meniadakan yang ada. Jadi, saya ingin memperjuangkan hal-hal yang seperti itu. Meluruskan apa yang memang terjadi, ya kita ungkap juga kebenaran. Jadi, saya ingin sekali, saya ingin memberi bantuan kalau nanti Allah berkehendak, bantuan kepada orang-orang yang kurang mampu mendapat bantuan. Makanya saya merasa, inilah waktunya saya, dan inilah wadah saya. Artinya ke depannya Mas Ferry kan tadi setelah belajar hukum, kuliah hukum nanti lulus dan mungkin masuk di kantornya Bang Sunan. Bukan mungkin masuk, Pasti masuk. Insya Allah Pasti segera masuk. direkrut. Oke. Berarti akan meninggalkan dunia entertain gitu Mas Ferry. Enggak, itu kan kita bisa seiring berjalan.
ini berjalan. Jadi tidak harus saya meninggalkan. Justru semakin membuat saya itu lebih banyak kegiatan dan prestasi. Seperti itu. Bang Ferry di usia yang dibilang tidak cukup muda ini masih semangat ngambil S1 hukum. Mungkin apa sih Bang Ferry yang bikin termotivasi atau yang bikin semangat juang? Semangat. Tadi saya pikir saya mahasiswa yang paling tua, ternyata ada lagi. Ada. Dibilangnya Opung di sini. Opung tuh senior banget usianya. Tapi ternyata pendidikan itu tidak mengenal batas umur. Nggak ada batasan umur. Jadi siapapun yang masih mampu, masih mau, bisa mengikuti kuliah ini. Dan pengacara termasuk profesi yang menjanjikan ya? Ya, itu menyajikan. Ferry, ketika memutuskan kuliah, merasa deg-degan nggak sih? Karena kan biasanya awal kuliah, enggak sih, itu deg-degan. Justru saya excited ya. Saya bersemangat dari awal. Saya dikasih sama beliau, sama Bang Sunan. Saya sama Mas Dini, insya Allah akan menjadi mahasiswa di sini. Saya udah semangat, udah mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi untuk bisa diterima di universitas ini. Mas, mungkin maaf sedikit mengulang, kenapa memilih jurusan? Karena sekali lagi pengalaman saya yang pernah sekolah hukum secara langsung. Jadi ada hal-hal di mana banyak orang yang tidak berdaya dihadapkan situasi yang tertentu seperti itu. Karena mereka dihadapkan satu sistem kadang-kadang mereka tidak berdaya melawan sistem. Di mana sistem itu bisa mengadakan sesuatu yang tiada dan meniadakan itu. Itu udah ada juga sama si Lugis. Jadi saya alhamdulillah begitu saya sah menjadi mahasiswa di Universitas Bung Karno, Jadi asisten sambil belajar kuliah. belajar jadi asisten di Sunan Kalijaga dan Arhat. Bang Sunan sendiri kenapa alasannya mau merekrut Bung Ferry sebagai asistennya Bang? Ya, yang pasti banyak lah ya. Banyak cerita kemarin dan banyak pengalamannya Mas Ferry, keluh kesahnya Mas Ferry, sehingga saya sempat menawarkan, Mas tertarik nggak untuk berkecimpung di dunia hukum? Nah, Mas Ferry bilang, gua mau banget bro, apalagi kalau gua bisa membantu orang lain gitu. Karena banyak juga orang-orang yang mempunyai nasib kurang beruntung akibat daripada awam hukum atau tidak mengerti, tidak paham hukum. Ya sudah, saya bilang kalau Mas Ferry minat sekolah, ayo nanti coba saya fasilitasi ya, bilang. Terus kalau itu nanti sambil bisa juga bekerja di kantor saya sebagai asisten. Jadi kuliah dan belajar, insya Allah itu akan menjadi satu modal ya untuk menjadi advokat yang handal. Gitu. Kapan mungkin mulainya Mas Ferry? Per hari ini. Per hari ini? Ya, ini dari pihak universitasnya, jadi yang belum segala sesuatunya dan per hari ini, insya Allah. Per hari ini. Jadi minggu depan saya udah aktif. Udah sekolah. Ambil berapa SKS berarti semester ini Bung Ferry? 20 SKS. Untuk jadwal kuliahnya sendiri? Senin sampai Kamis. Dari jam 5 sampai jam 10 malam. Mas Ferry, mungkin kalau dari keluarga sendiri supportnya seperti apa sih? Wah, Masya Allah, luar biasa, senangnya nggak bisa. Karena ini kan tidak terbayarkan dengan apapun. Pendidikan, terus ini anugerah buat saya. Anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada saya melalui beliau. Persiapannya mungkin balik belajar lagi, ngeliat jurnal, balik riset lagi. Iya, pastilah. Saya mempersiapkan segala sesuatunya. Balik lagi jadi mahasiswa, ya nanti kenalan sama mahasiswi gitu. Bung Ferry respon ibu sendiri gimana sih Bang Ferry ketika tahu kamu kuliah, respon dari ibu sendiri gimana? Alhamdulillah itu senang banget sampai terima kasih sama Bang Sunan juga, makasih udah. Beliau nih nggak bosan-bosannya mensupport saya, dan alhamdulillah saya juga sekarang ingin mensupport beliau, gitu. Jadi kita Dengan kerja di kantor gue. ya betul. Jadi nanti buat para calon-calon klien wanita ya, nanti bisa ketemu nih sama asisten saya ya. Ya. Kalau yang advokat tua itu kan selalu pamer asisten yang cantik ya kan, walaupun belum tentu ada yang sekolah hukum atau mengerti hukum. Kalau saya merekrut jelas asisten yang ganteng ya, public figure, artis, dan tentunya sekolah hukum gitu. Itu aja yang membedakan saya dengan advokat yang tua itu. Mas Ferry berarti mengurangi kegiatan di entertain? Oh enggak, tetap jalan. Saya sekarang lebih banyak project apapun, insya Allah saya akan libatkan beliau. Gitu. Apapun itu, baik di entertain
di luar entertain, saya juga ada beberapa project insya Allah kedepannya, dan saya akan libatkan beliau pasti. Gitu. Ini S2 ya? S1 untuk sebenarnya S2, S1-nya kemarin. Oh, sebenarnya S2. Yang kemarin di Kediri ya, S1-nya itu sekolah hukum serius lagi. atau sudah dihukum? Oke. Jadi menjadi mempunyai tujuan hidup baru mungkin Mas ya. Iya, pasti. Oke, Mas mau sedikit update dong yang soal kemarin pihak sana kayaknya terlihat sangat menghindar kepada saat ketika ditanya ingin diajak duduk bareng, tapi pihak sana selalu no comment, jawabannya selalu kayak gitu dan cenderung bungkam. Gimana nih mungkin dari konsumen sendiri gitu? Iya, kalau saya kan yang pasti Aktor Ferry Irawan telah resmi menyandang status duda setelah resmi bercerai dengan Vena Melinda. Selain bercerai dengan Vena Melinda, Ferry Irawan juga telah bebas dari penjara terkait kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Setelah bercerai dan bebas dari penjara, Ferry Irawan mulai aktif mengembangkan konten di media sosialnya. Melihat kontennya, banyak warga internet yang berspekulasi bahwa dia sedang balas-membalas sindiran dengan mantan istri. Adapun, Ferry Irawan sempat terlihat membuat konten bahwa ia telah dicampakkan oleh seseorang. Menanggapi soal itu, Ferry Irawan menyebut bahwa dirinya tak pernah menyindir siapapun. Tidak tahu, saya tidak pernah bikin TikTok untuk nyindir siapapun, kata Ferry Irawan saat ditemui di Universitas Bung Karno, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 15 September tahun 2023. Ferry berujar bahwa dia membuat konten TikTok dengan tujuan ingin menghibur penontonnya. Saya buat konten untuk menghibur masyarakat aja. Tidak pernah, jadi apa yang saya buat di TikTok itu murni menghibur masyarakat, ujar mantan ayah sambung Verrel Bramasta. Vena Melinda mengklaim dirinya tidak pernah berakting, selain bermain peran untuk film maupun sinetron. Saya hanya di dalam film sinetron atau series, berakting. Tapi di sini di kehidupan nyata, saya enggak mau, tutur Ferry Irawan. Sebagai informasi, Vena Melinda dan Ferry Irawan resmi bercerai pada Kamis, tanggal 3 Agustus tahun 2023, secara online. Kisruh rumah tangga keduanya mulai retak, usai adanya KDRT hingga akhirnya Vena Melinda melaporkan Ferry Irawan. katanya no comment. Iya, no comment. Atau mungkin fansnya Bunda Korla mungkin. Oh iya, Iya kan? betul. Menanggapinya gimana? Saya no comment. No comment juga. Mas Ferry, ini ada katanya sindiran ini gimana Mas Ferry? Nggak tahu tuh saya nggak- Iya, sindiran yang ini nih, lab ya tipe kayak gini loh. Gimana? Sindiran Nggak tahu, saya nggak pernah buat TikTok tuh untuk menyindir siapapun. Saya untuk menghibur masyarakat aja, tidak pernah. Jadi apa yang saya buat di TikTok itu adalah untuk murni menghibur masyarakat. Bukan lagi acting apa buat Bukan. Karena saya hanya acting di dalam film, sinetron atau series. Tapi di sini di kehidupan nyata saya nggak pernah. berarti kalau merasa tersindir sama mereka ya. Waduh, Berarti nggak tahu merasa dong. dia. Kalau kita tidak merasa bersalah, tidak ada yang namanya rasa takut. Kalau kita tidak pernah berbuat pun, tidak usah ada yang namanya rasa sindir ataupun rasa disindir. Berani karena benar, takut karena salah. Bang Duran, Oke. artinya ajakan untuk duduk bersama itu tak terbatas waktu gitu ya, tenggang waktunya Bang Duran. Oh, Sampai ya, nggak kapan bisa pun dong. sesiapnya mereka gitu. Enggak bisa, segala sesuatu kan kayak somasi aja ada batas waktunya. Ada 7 hari, ada 3 hari. Ya, nggak usah jauh-jauh lah, pulsa handphone aja kan ada batas kadaluarsanya gitu. Ya artinya sih ini hanya ini aja ya, hanya apa namanya, bukan sesuatu yang serius juga. Hanya ingin kita sama-sama mengedukasi masyarakat bahwa hukum itu bukan katanya. Hukum itu bicara data dan fakta. Itu aja sih, lebih kepada ingin mengedukasi ataupun sekaligus mengingatkan rekan saya advokat tua supaya mungkin dia lupa kan, karena sering happy sering party dan dansa, mungkin saja lupa bahwa seorang advokat itu ya harus bisa bukan dinilai hebat itu dari istilahnya banyak asprinya, bukan, tapi harus bisa menyampaikan sesuatu berdasarkan fakta gitu. Tapi di pihak sana juga nggak ada omongan duluan mungkin ke pihak Mas Ferry ada Soal obrolan apa? nggak, maksudnya kayak ngebuka oke nih kita ketemu gitu enggak ya? Enggak. Mengiyakan pertemuan itu. Kita juga nggak ini kok. Nggak berharap bagaimana. Ya kalau dia mau ya ayo kita duduk sama-sama, ya kan? Kalau enggak pun juga nggak ada yang maksa. Biar masyarakat saja menilai seperti itu. Tapi tetap terbuka ketika mereka tiba-tiba ingin mau gitu ya. Oh, belum tentu juga. Mungkin Mas Ferry akan sibuk dengan apa namanya kuliahnya, saya akan sibuk dengan klien-klien saya yang konglomerat, kan gitu. Karena saya juga, insya Allah minggu depan tuh udah banyak banget
Saya setup meeting sama salah satu company Kuliah sambil kerja. sama Bang Sunil juga. Ada actually ada 2 company, 2 perusahaan. Insya Allah mau kolaborasi, jadi saya harus pertemukan beliau-beliau ini dengan Bang Sunil. Sudah mulai produktif ya, artinya sudah Alhamdulillah, saya nggak mau berlama-lama berdiam diri kok. Saya keluar itu harus lebih produktif dan bermanfaat bagi banyak orang. sudah tidak ada waktu memikirkan hal-hal yang Ya, waktu saya hanya untuk memikirkan hal-hal yang positif dan orang-orang yang menyayangi saya, dan saya menyayangi mereka. Sama kasih bocoran tadi malam habis jalan dugem sama siapa? Wah, gimana? Lihat aja di story saya tuh. Boleh dikasih Lihat, kasih bang, kasih lihat ya. di 12 kali. Ya. Dan alhamdulillah juga kenapa saya mengambil fakultas hukum, supaya saya bisa langsung magang, kuliah sambil magang. Jadi asisten Beliau. di kantor kita, jadi asisten. Jadi saya kepengen emang kalau orang-orang yang jadi asisten sementara menuju untuk menjadi seorang pengacara itu ya harus sekolah hukum ya. Saya nggak mau deh pakai asisten yang apa tuh nggak ngerti hukum atau nggak sekolah hukum, cuman modal cantik gitu ya, mau dipeluk-peluk. Saya nggak perlu gitu. Yang perlu seorang asisten yang emang pengen ya belajar hukum dan pengen menjadi seorang pengacara. Dan menguasai memang di bidang. Jadi ibaratnya saya juga di sini ada Mas Wahyu, ada Mas Jimmy, kita sama-sama belajar lah. Jadi tidak semerta-merta saya bersahabat, bersaudara sama Bang Sunan terus langsung diangkat jadi asistennya, enggak. Saya mau bisa menjadi asisten harus dulu mengejar pendidikan di Fakultas Hukum. Jadi Mas Ferry sendiri kenapa tertarik banget dengan hukum sih Mas? Karena saya mengalami sendiri. Banyak saya terjebak di antara satu sistem yang memang saya tidak berdaya. Saya selalu bilang, di mana sistem itu bisa mengadakan sesuatu yang tiada dan meniadakan yang ada. Jadi, saya ingin memperjuangkan hal-hal yang seperti itu. Meluruskan apa yang memang terjadi, ya kita ungkap juga kebenaran. Jadi, saya ingin sekali, saya ingin memberi bantuan kalau nanti Allah berkehendak, bantuan kepada orang-orang yang kurang mampu mendapat bantuan. Makanya saya merasa, inilah waktunya saya, dan inilah wadah saya. Artinya ke depannya Mas Ferry kan tadi setelah belajar hukum, kuliah hukum nanti lulus dan mungkin masuk di kantornya Bang Sunan. Bukan mungkin masuk, Pasti masuk. Insya Allah Pasti segera masuk. Oke. Berarti akan meninggalkan dunia entertain gitu Mas Ferry. Enggak, itu kan kita bisa seiring berjalan. Jadi tidak harus saya meninggalkan. Justru semakin membuat saya itu lebih banyak kegiatan dan prestasi. Seperti itu. Bang Ferry di usia yang dibilang tidak cukup muda ini masih semangat ngambil S1 hukum. Mungkin apa sih Bang Ferry yang bikin termotivasi atau yang bikin semangat juang? Semangat. Tadi saya pikir saya mahasiswa yang paling tua, ternyata ada lagi. Ada. Dibilangnya opung di sini. Opung tuh senior banget usianya. Tapi ternyata pendidikan itu tidak mengenal batas umur. Nggak ada batasan umur. Jadi siapapun yang masih mampu, masih mau bisa mengikuti kuliah ini. Dan pengacara termasuk profesi yang menjanjikan ya. Ya, itu menyajikan. Ferry, ketika memutuskan kuliah, merasa deg-degan nggak sih? Karena kan biasanya awal kuliah enggak sih, itu deg-degan. Justru saya excited ya. Saya bersemangat dari awal. Saya dikasih sama beliau, sama Bang Sunan. Saya sama Mas Dini, insya Allah akan menjadi mahasiswa di sini. Saya udah semangat, udah mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi untuk bisa diterima di universitas ini. Mas, mungkin maaf sedikit mengulang, kenapa memilih jurusan? Karena sekali lagi pengalaman saya yang pernah sekolah hukum secara langsung. Jadi ada hal-hal di mana banyak orang yang tidak berdaya dihadapkan situasi yang tertentu seperti itu. Karena mereka dihadapkan satu sistem kadang-kadang mereka tidak berdaya melawan sistem. Di mana sistem itu bisa mengadakan sesuatu yang tiada dan meniadakan itu udah ada juga sama Mas Dini. Jadi saya alhamdulillah begitu saya sah menjadi mahasiswa di Universitas Bung Karno, Jadi asisten sambil belajar kuliah. belajar jadi asisten di Sunan Kalijaga dan Arhat. Bang Sunan sendiri kenapa alasannya mau merekrut Bang Ferry sebagai asistennya Bang? Ya, yang pasti banyak lah ya. Banyak cerita kemarin dan banyak pengalamannya Mas Ferry, keluh kesahnya Mas Ferry, sehingga saya sempat menawarkan, Mas,
tertarik nggak untuk berkecimpung di dunia hukum? Nah, Mas Ferry bilang, gue mau banget bro, apalagi kalau gue bisa membantu orang lain gitu. Karena banyak juga orang-orang yang mempunyai nasib kurang beruntung akibat daripada awam hukum atau tidak mengerti, tidak paham hukum. Ya sudah, saya bilang, kalau Mas Ferry minat sekolah, ayo nanti coba saya fasilitasi ya, saya bilang. Terus kalau itu nanti sambil bisa juga bekerja di kantor saya sebagai asisten. Jadi kuliah dan belajar, insya Allah itu akan menjadi satu modal ya untuk menjadi advokat yang handal. Gitu. Kapan mungkin mulainya Mas Ferry? Per hari ini. Per hari ini? Ya, ini dari pihak universitasnya, jadi yang Komisi Sesuatunya udah per hari ini, insya Allah. Per hari ini. Jadi minggu depan saya udah aktif. Udah sekolah. Ngambil berapa SKS berarti semester ini Bung Ferry? 20 SKS. Untuk jadwal kuliahnya sendiri? Senin sampai Kamis. Senin sampai Kamis dari jam 5 sampai jam 10 malam. Mas Ferry, mungkin kalau dari keluarga sendiri supportnya seperti apa sih? Wah, Masya Allah, luar biasa, senangnya nggak bisa. Karena ini kan tidak terbayarkan dengan apapun. Pendidikan, terus ini anugerah buat saya. Anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada saya melalui beliau. Persiapannya mungkin balik belajar lagi, balik ngeliat jurnal, balik riset lagi. Iya, pastilah. Saya mempersiapkan segala sesuatunya. Balik lagi jadi mahasiswa, ya nanti kenalan sama mahasiswi gitu. Bung Ferry, respon ibu sendiri gimana sih Bang Ferry ketika tahu kamu kuliah? Respon dari ibu sendiri gimana? Alhamdulillah itu senang banget sampai terima kasih sama Bang Sunan juga, makasih udah. Beliau nih nggak bosan-bosannya mensupport saya, dan alhamdulillah saya juga sekarang ingin mensupport beliau. Gitu. Jadi kita Dengan kerja di kantor gue. Ya, betul. Jadi nanti buat para calon-calon klien wanita ya, nanti bisa ketemu nih sama asisten saya ya. Kalau yang advokat tua itu kan selalu pamer asisten yang cantik ya kan, walaupun belum tentu ada yang sekolah hukum atau mengerti hukum. Kalau saya merekrut jelas asisten yang ganteng ya, public figure, artis, dan tentunya sekolah hukum gitu. Itu aja yang membedakan saya dengan advokat yang tua itu. Mas Ferry berarti mengurangi kegiatan di entertain? Oh enggak, tetap jalan. Saya sekarang lebih banyak project apapun, insya Allah saya akan libatkan beliau. Gitu. Apapun itu, baik di entertain, di luar entertain. Saya juga ada beberapa project, insya Allah kedepannya, dan saya akan libatkan beliau. Pasti. Gitu. Ini S2 ya? S1 hukum. Sebenarnya S2, S1-nya kemarin. Oh, sebenarnya S2. Yang kemarin di Kediri ya, S1-nya itu sekolah hukum. serius lagi. Atau sudah dihukum. Oke. Jadi mempunyai tujuan hidup baru mungkin Mas ya? Iya, pasti. Oke, Mas mau sedikit update dong yang kemarin pihak sana kayaknya sangat menghindar pada saat ketika ditanya ingin diajak duduk bareng, tapi pihak sana selalu no comment, jawabannya selalu kayak gitu dan cenderung bungkam. Gimana nih mungkin dari konsumen sendiri gitu? Iya, kalau saya kan yang pasti Dr. Ferry Irawan telah resmi menyandang status duda setelah resmi bercerai dengan Vena Melinda. Selain bercerai dengan Vena Melinda, Ferry Irawan juga telah bebas dari penjara terkait kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Setelah bercerai dan bebas dari penjara, Ferry Irawan mulai aktif mengembangkan konten di media sosialnya. Melihat kontennya, banyak warga internet yang berspekulasi bahwa dia sedang balas-membalas sindiran dengan mantan istri. Adapun, Ferry Irawan sempat terlihat membuat konten bahwa ia telah dicampakkan oleh seseorang. Menanggapi soal itu, Ferry Irawan menyebut bahwa dirinya tak pernah menyindir siapapun. Tidak tahu, saya tidak pernah bikin TikTok untuk nyindir siapapun, kata Ferry Irawan saat ditemui di Universitas Bung Karno, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 15 September tahun 2023. Ferry berujar bahwa dia membuat konten TikTok dengan tujuan ingin menghibur penontonnya. Saya buat konten untuk menghibur masyarakat aja. Tidak pernah, jadi apa yang saya buat di TikTok itu murni menghibur masyarakat, ujar mantan ayah sambung Verrel Bramasta. Vena Melinda mengklaim dirinya tidak pernah berakting, selain bermain peran untuk film maupun sinetron. Saya hanya di dalam film sinetron atau series, berakting. Tapi di sini di kehidupan nyata, saya nggak mau, tutur Ferry Irawan. Sebagai informasi, Vena Melinda dan Ferry Irawan resmi bercerai pada Kamis, tanggal 3 Agustus tahun 2023, secara online. Kisruh rumah tangga keduanya mulai retak, usai adanya KDRT hingga akhirnya Vena Melinda melaporkan Ferry Irawan.
katanya no comment. Iya, no comment. Oh, atau mungkin fansnya Bunda Korla mungkin. Ah iya, Ya kan? betul. Menanggapinya gimana? Saya no comment. No comment juga. Coba pikir. Mas Ferry, ini ada katanya sindiran ini gimana Mas Ferry? Nggak tahu tuh saya nggak. Iya, sindiran yang ini nih, lab ya TikTok yang ini. Gimana? Sindiran. Nggak tahu, saya nggak pernah buat TikTok itu untuk menyindir siapapun. Saya untuk menghibur masyarakat aja, tidak pernah. Jadi apa yang saya buat di TikTok itu adalah untuk murni menghibur masyarakat. Bukan lagi acting apa buat Bukan. Karena saya hanya acting di dalam film, sinetron atau series. Tapi di sini di kehidupan nyata saya nggak pernah. Berarti kalau merasa tersindir sama mereka ya? Waduh, nggak tahu Merasa dong. dong dia. Kalau kita tidak merasa bersalah, tidak ada yang namanya rasa takut. Kalau kita tidak pernah berbuat pun, tidak usah ada yang namanya rasa sindir ataupun rasa disindir. Berani karena benar, takut karena salah. Bang Duran, artinya ajakan untuk duduk bersama itu tak terbatas waktu gitu ya, tenggang waktunya Bang Duran. Sampai ya, kapan tuh siapnya mereka gitu? Enggak bisa, segala sesuatu kan kayak somasi aja ada batas waktunya. Ada 7 hari, ada 3 hari. Ya, nggak usah jauh-jauh lah, pulsa handphone aja kan ada batas kadaluarsanya gitu. Ya artinya sih ini hanya ini aja ya, hanya apa namanya, bukan sesuatu yang serius juga. Hanya ingin kita sama-sama mengedukasi masyarakat bahwa hukum itu bukan katanya. Hukum itu bicara data dan fakta. Itu aja sih, lebih kepada ingin mengedukasi ataupun sekaligus mengingatkan rekan saya advokat tua supaya mungkin dia lupa kan, karena sering happy sering party dan mungkin saja lupa bahwa seorang advokat itu ya harus bisa bukan dinilai hebat itu dari istilahnya banyak asprinya, bukan, tapi harus bisa menyampaikan sesuatu berdasarkan fakta gitu. Tapi di pihak sana juga nggak ada omongan duluan mungkin ke pihak Mas Ferry ada obrolan nggak, maksudnya yang ngebuka oke nih kita ketemu gitu, enggak ya? Enggak. Mengiyakan pertemuan itu. Kita juga nggak ini kok, nggak berharap bagaimana. Ya kalau dia mau ya ayo kita duduk sama-sama, ya kan? Kalau enggak pun juga nggak ada yang maksa. Biar masyarakat saja menilai seperti itu. Tapi tetap terbuka ketika mereka tiba-tiba ingin mau gitu ya? Oh, belum tentu juga. Mungkin Mas Ferry akan sibuk dengan kuliahnya, saya akan sibuk dengan klien-klien saya yang konglomerat, kan gitu. Karena saya juga, insya Allah minggu depan tuh udah banyak banget saya setup meeting sama salah satu company Kuliah sambil kerja ya. sama Bang Sun. Ada actually ada 2 company, 2 perusahaan. Insya Allah mau kolaborasi, jadi saya harus pertemukan beliau-beliau ini dengan Bang Sun. Sudah mulai produktif ya, artinya sudah. Alhamdulillah, saya nggak mau berlama-lama berdiam diri kok. Saya keluar itu harus lebih produktif dan bermanfaat bagi banyak orang. Sudah tidak ada waktu memikirkan hal-hal yang. Ya, waktu saya hanya untuk memikirkan hal-hal yang positif dan orang-orang yang menyayangi saya, dan saya menyayangi mereka. Sama kasih bocoran tadi malam habis jalan duga sama siapa? Wah, Gimana? Lihat aja di story saya tuh. Boleh dikasih. Lihat, nanti Bang kasih lihat ya. di 12 kali. Ya. Dan alhamdulillah juga kenapa saya mengambil fakultas hukum, supaya saya bisa langsung magang, kuliah sambil magang. Jadi asisten Beliau. di kantor kita, jadi asisten. Jadi saya kepengen emang kalau orang-orang yang jadi asisten sementara menuju untuk menjadi seorang pengacara itu ya harus sekolah hukum ya. Saya nggak mau deh pakai asisten yang nggak ngerti hukum atau nggak sekolah hukum, cuman modal cantik gitu ya, mau dipeluk-peluk. Saya nggak perlu gitu. Yang perlu seorang asisten yang emang pengen ya belajar hukum dan pengen menjadi seorang pengacara Dan menguasai memang di bidang. Jadi ibaratnya saya juga di sini ada Mas Wahyu, ada Mas Jimmy, kita sama-sama belajar. Jadi tidak semerta-merta saya bersahabat bersaudara sama Bang Sunan terus langsung diangkat jadi asistennya, enggak. Saya mau bisa menjadi asisten harus dulu mengejar pendidikan di fakultas hukum. Jadi Mas Ferry sendiri kenapa tertarik banget dengan hukum, Mas? Karena saya mengalami sendiri. Banyak saya terjebak di antara satu sistem yang memang saya tidak berdaya. Saya selalu bilang, gimana sistem itu bisa mengadakan sesuatu yang tiada dan meniadakan yang ada.
Jadi saya ingin memperjuangkan hal-hal yang seperti itu, meluruskan apa yang memang terjadi, ya kita ungkap juga kebenaran. Jadi saya ingin sekali saya ingin memberi bantuan kalau nanti Allah berkehendak, bantuan kepada orang-orang yang kurang mampu mendapat bantuan. Makanya saya merasa inilah waktunya saya dan inilah wadah saya. Artinya ke depannya Mas Ferry kan tadi setelah belajar hukum, kuliah hukum nanti lulus dan mungkin masuk di kantornya Bang Juna. Bukan mungkin masuk, Pasti masuk. Insya Allah Pasti segera masuk. Oke. Berarti akan meninggalkan dunia entertain gitu Mas Ferry. Enggak, itu kan kita bisa seiring berjalan. Jadi tidak harus saya meninggalkan. Justru semakin membuat saya itu lebih banyak kegiatan dan prestasi. Seperti itu. Bang Ferry di usia yang dibilang tidak cukup muda ini masih semangat ngambil S1 hukum. Mungkin apa sih Bang Ferry yang bikin termotivasi atau yang bikin semangat juang? Semangat. Tadi saya pikir saya mahasiswa yang paling tua, ternyata ada lagi. Ada. Dibilangnya opung di sini. Opung tuh senior banget usianya. Tapi ternyata pendidikan itu tidak mengenal batas umur. Nggak ada batasan umur. Jadi siapapun yang masih mampu, masih mau, bisa mengikuti kuliah. Dan pengacara termasuk profesi yang menjanjikan. Ya, itu menjanjikan. Ferry, ketika memutuskan kuliah, merasa deg-degan nggak sih? Karena kan biasanya awal kuliah Enggak, itu deg-degan. justru saya excited ya. Saya bersemangat dari awal. Saya dikasih sama beliau, sama Bang Sunan. Saya sama Mas Dini, insya Allah akan menjadi mahasiswa di sini. Saya udah semangat, udah mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi untuk bisa diterima di universitas ini. Mas, mungkin maaf sedikit mengulang, kenapa memilih jurusan? Karena sekali lagi pengalaman saya yang pernah sekolah hukum secara langsung. Jadi ada hal-hal di mana banyak orang yang tidak berdaya dihadapkan situasi yang tertentu seperti itu. Karena mereka dihadapkan satu sistem kadang-kadang mereka tidak berdaya melawan sistem. Di mana sistem itu bisa mengadakan sesuatu yang tiada dan meniadakannya. Itu udah ada juga sama si Lugis. Jadi saya alhamdulillah begitu saya sah menjadi mahasiswa di Universitas Bung Karno, Jadi asisten sambil belajar kuliah. belajar jadi asisten di Sunan Kalijaga dan Arnab. Bang Sunan sendiri kenapa alasannya mau merekrut Bung Ferry sebagai asistennya Bang? Ya, yang pasti banyak lah ya. Banyak cerita kemarin dan banyak pengalamannya Mas Ferry, keluh kesahnya Mas Ferry, sehingga saya sempat menawarkan, Mas tertarik nggak untuk berkecimpung di dunia hukum? Nah, Mas Ferry bilang, gua mau banget bro, apalagi kalau gua bisa membantu orang lain gitu. Karena banyak juga orang-orang yang mempunyai nasib kurang beruntung akibat daripada awam hukum atau tidak mengerti, tidak paham hukum. Ya sudah, saya bilang kalau Mas Ferry minat sekolah, ayo nanti coba saya fasilitasi ya, saya bilang. Terus kalau itu nanti sambil bisa juga bekerja di kantor saya sebagai asisten. Jadi kuliah dan belajar, insya Allah itu akan menjadi satu modal ya untuk menjadi advokat yang handal. Gitu. Kapan mungkin mulainya Mas Ferry? Per hari ini. Ya. Ya, ini dari pihak universitasnya, jadi yang buat segala sesuatunya dan per hari ini, insya Allah. Per hari ini. Jadi minggu depan saya udah aktif. Udah sekolah. Ambil berapa SKS berarti semester ini Bung Ferry? 20 SKS. Untuk jadwal kuliahnya sendiri? Senin sampai Kamis. Dari jam 5 sampai jam 10 malam. Mas Ferry, mungkin kalau dari keluarga sendiri supportnya seperti apa sih? Wah, Masya Allah, luar biasa, senangnya nggak bisa. Karena ini kan tidak terbayarkan dengan apapun. Pendidikan, terus ini anugerah buat saya. Anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada saya melalui beliau. Persiapannya mungkin balik belajar lagi, ngeliat-liat jurnal, balik riset lagi. Ya pastilah, saya mempersiapkan segala sesuatunya. Balik lagi jadi mahasiswa, ya nanti kenalan sama mahasiswi gitu. Bung Ferry respon ibu sendiri gimana sih Bang Ferry ketika tahu kamu kuliah? Respon dari ibu sendiri gimana? Alhamdulillah itu senang banget sampai terima kasih sama Bang Sunan juga, masih udah. Beliau nih nggak bosan-bosannya mensupport saya, dan alhamdulillah saya juga sekarang ingin mensupport beliau. Gitu. Jadi kita Dengan kerja di kantor gue. Ya betul.
Jadi nanti buat para calon-calon klien wanita ya, nanti bisa ketemu nih sama asisten saya ya. Kalau yang advokat tua itu kan selalu pamer asisten yang cantik ya kan, walaupun belum tentu ada yang sekolah hukum atau mengerti hukum. Kalau saya merekrut jelas asisten yang ganteng ya, public figure, artis, dan tentunya sekolah hukum gitu. Itu aja yang membedakan saya dengan advokat yang tua itu. Mas Ferry berarti mengurangi kegiatan di entertain? Oh enggak, tetap jalan. Saya sekarang lebih banyak project apapun, insya Allah saya akan libatkan beliau. Gitu. Apapun itu, baik di entertain, di luar entertain. Saya juga ada beberapa project, insya Allah kedepannya, dan saya akan libatkan beliau. Pasti. Gitu. Ini S2 ya? S1 untuk sebenarnya S2, S1-nya kemarin. Oh, sudah S2. Yang kemarin di Kediri S1-nya itu sekolah hukum. serius lagi. Atau sudah dihukum. Oke. Jadi mempunyai tujuan hidup baru mungkin Mas ya. Iya, pasti. Oke, Mas mau sedikit update dong yang soal kemarin pihak sana kayaknya sangat menghindar kepada saat ketika ditanya ingin diajak duduk bareng, tapi pihak sana selalu no comment, jawabannya selalu kayak gitu dan cenderung bungkam. Gimana nih mungkin dari konsumen sendiri gitu? Iya, kalau saya kan yang pasti Aktor Ferry Irawan telah resmi menyandang status duda setelah resmi bercerai dengan Vena Melinda. Selain bercerai dengan Vena Melinda, Ferry Irawan juga telah bebas dari penjara terkait kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Setelah bercerai dan bebas dari penjara, Ferry Irawan mulai aktif mengembangkan konten di media sosialnya. Melihat kontennya, banyak warga internet yang berspekulasi bahwa dia sedang balas-membalas sindiran dengan mantan istri. Adapun, Ferry Irawan sempat terlihat membuat konten bahwa ia telah dicampakkan oleh seseorang. Menanggapi soal itu, Ferry Irawan menyebut bahwa dirinya tak pernah menyindir siapapun. Tidak tahu, saya tidak pernah bikin TikTok untuk nyindir siapapun, kata Ferry Irawan saat ditemui di Universitas Bung Karno, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 15 September tahun 2023. Ferry berujar bahwa dia membuat konten TikTok dengan tujuan ingin menghibur penontonnya. Saya buat konten untuk menghibur masyarakat aja. Tidak pernah, jadi apa yang saya buat di TikTok itu murni menghibur masyarakat, ujar mantan ayah sambung Verrel Bramasta. Vena Melinda mengklaim dirinya tidak pernah berakting, selain bermain peran untuk film maupun sinetron. Saya hanya di dalam film sinetron atau series, berakting. Tapi di sini di kehidupan nyata, saya enggak mau, tutur Ferry Irawan. Sebagai informasi, Vena Melinda dan Ferry Irawan resmi bercerai pada Kamis, tanggal 3 Agustus tahun 2023, secara online. Kisruh rumah tangga keduanya mulai retak, usai adanya KDRT hingga akhirnya Vena Melinda melaporkan Ferry Irawan. katanya no comment. Iya, no comment. Atau mungkin fansnya Bunda Korla. Oh iya. Iya kan? Tuh. Menanggapinya gimana? Saya no comment. No comment juga. Mas Ferry, ini ada katanya sindiran ini gimana Mas Ferry? Nggak tahu tuh saya nggak- Ya sindiran yang ini nih, lihat TikTok kayak gitu. Gimana? Sindiran. Nggak tahu, saya nggak pernah buat TikTok tuh untuk menyindir siapapun. Saya untuk menghibur masyarakat aja, tidak pernah. Jadi apa yang saya buat di TikTok itu adalah untuk murni menghibur masyarakat. Bukan lagi acting apa buat Bukan. Karena saya hanya acting di dalam film, sinetron atau series. Tapi di sini di kehidupan nyata saya nggak pernah. Berarti kalau merasa tersindir sama mereka ya? Waduh, nggak tahu Merasa dong. dong dia. Kalau kita tidak merasa bersalah, tidak ada yang namanya rasa takut. Kalau kita tidak pernah berbuat pun, tidak usah ada yang namanya rasa sindir ataupun rasa disindir. Berani karena benar, takut karena salah. Bang Duran, Oke. artinya ajakan untuk duduk bersama itu tak terbatas waktu gitu ya, tenggang waktunya Bang Duran. Sampai nggak kapan bisa tuh deh. sesiapnya mereka gitu. Enggak bisa, segala sesuatu kan kayak somasi aja ada batas waktunya. Ada 7 hari, ada 3 hari. Ya, nggak usah jauh-jauh lah, pulsa handphone aja kan ada batas kadaluarsanya gitu. Ya artinya sih ini hanya ini aja ya, hanya bukan sesuatu yang serius juga. Hanya ingin kita sama-sama mengedukasi masyarakat bahwa hukum itu bukan katanya. Hukum itu bicara data dan fakta. Itu aja sih, lebih kepada ingin mengedukasi ataupun sekaligus mengingatkan rekan saya advokat tua supaya mungkin dia lupa kan, karena sering happy sering party dan mungkin saja lupa bahwa seorang advokat itu ya harus bisa bukan dinilai hebat itu dari istilahnya banyak asprinya, bukan, tapi harus bisa menyampaikan sesuatu berdasarkan fakta.
Tapi di pihak sana juga nggak ada omongan duluan mungkin ke pihak Mas Ridwan, ada Soal obrolan apa? nggak, maksudnya kayak ngebuka, oke nih kita ketemu gitu, enggak ya? Enggak. Mengiyakan pertemuan itu. Kita juga nggak ini kok. Nggak berharap bagaimana. Ya kalau dia mau ya ayo kita duduk sama-sama, ya kan? Kalau nggak pun juga nggak ada yang maksa. Biar masyarakat saja menilai seperti itu. Tapi tetap terbuka ketika mereka tiba-tiba ingin mau gitu ya. Oh, belum tentu juga. Mungkin Mas Ferry akan sibuk dengan kuliahnya, saya akan sibuk dengan klien-klien saya yang konglomerat, kan gitu. Karena saya juga insya Allah minggu depan tuh udah banyak banget saya set up meeting sama salah satu company Kuliah sambil kerja. sama Bang Sunu. Ada actually ada 2 company, ada 2 perusahaan. Insya Allah mau kolaborasi, jadi saya harus pertemukan beliau-beliau ini dengan Bang Sunu. Sudah mulai produktif ya, artinya sudah Alhamdulillah, saya nggak mau berlama-lama berdiam diri kok. Saya keluar itu harus lebih produktif dan bermanfaat bagi banyak orang. sudah tidak ada waktu memikirkan hal yang Ya, waktu saya hanya untuk memikirkan hal-hal yang positif dan orang-orang yang menyayangi saya, dan saya menyayangi mereka. Sama kasih bocoran tadi malam habis jalan dugem sama siapa? Wah, gimana sih? Lihat aja di story saya tuh. Boleh dikasih Lihat, kasih bang, kasih ya. di 12 kali. Ya. Dan alhamdulillah juga kenapa saya mengambil fakultas hukum supaya saya bisa langsung magang, kuliah sambil magang. Jadi asisten Beliau. di kantor kita, jadi asisten. Jadi saya kepengen emang kalau orang-orang yang jadi asisten sementara menuju untuk menjadi seorang pengacara itu ya harus sekolah hukum, ya. Saya nggak mau deh pakai asisten yang nggak ngerti hukum atau nggak sekolah hukum, cuman modal cantik gitu ya, mau dipeluk-peluk. Saya nggak perlu gitu. Yang perlu seorang asisten yang emang pengen ya belajar hukum dan pengen menjadi seorang pengacara. Dan menguasai memang di bidang. Jadi ibaratnya saya juga di sini ada Mas Wahyu, ada Mas Jimmy, kita sama-sama belajar lah. Jadi tidak semerta-merta saya bersahabat bersaudara sama Bang Sunan terus langsung diangkat jadi asistennya, enggak. Saya mau bisa menjadi asisten harus dulu mengejar pendidikan di fakultas hukum. Jadi Mas Ferry sendiri kenapa tertarik banget dengan hukum sih, Mas? Karena saya mengalami sendiri. Banyak saya terjebak di antara satu sistem yang memang saya tidak berdaya. Saya selalu bilang, gimana sistem itu bisa mengadakan sesuatu yang tiada dan meniadakan yang ada. Jadi, saya ingin memperjuangkan hal-hal yang seperti itu. Meluruskan apa yang memang terjadi, ya kita ungkap juga kebenaran. Jadi, saya ingin sekali, saya ingin memberi bantuan kalau nanti Allah berkehendak, bantuan kepada orang-orang yang kurang mampu mendapat bantuan. Makanya saya merasa inilah waktunya saya dan inilah wadah saya. Artinya ke depannya Mas Ferry kan tadi setelah belajar hukum, kuliah hukum nanti lulus dan mungkin masuk di kantornya Bang Sunan. Bukan mungkin masuk, Pasti masuk. Insya Allah Pasti segera masuk. Oke. Berarti akan meninggalkan dunia entertain gitu Mas Ferry. Enggak, itu kan kita bisa seiring berjalan. Jadi tidak harus saya meninggalkan. Justru semakin membuat saya itu lebih banyak kegiatan dan prestasi. Seperti itu. Bang Ferry di usia yang dibilang tidak cukup muda ini masih semangat ngambil S1 hukum. Mungkin apa sih Bang Ferry yang bikin termotivasi atau yang bikin semangat juang? Semangat. Tadi saya pikir saya mahasiswa yang paling tua, ternyata ada lagi. Ada. Dibilangnya opung di sini. Opung tuh senior banget usianya. Tapi ternyata pendidikan itu tidak mengenal batas umur. Nggak ada batasan umur. Jadi siapapun yang masih mampu, masih mau bisa mengikuti kuliah ini. Dan pengacara termasuk profesi yang menjanjikan ya. Ya, itu menyajikan. Ferry, ketika memutuskan kuliah, merasa deg-degan nggak sih? Karena kan biasanya awal kuliah, enggak sih, saya deg-degan. Justru saya excited ya. Saya bersemangat dari awal. Saya dikasih sama beliau, sama Bang Sunan. Saya sama Mas Dini, insya Allah akan menjadi mahasiswa di sini. Saya udah semangat, udah mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi untuk bisa diterima di universitas ini. Mas, mungkin maaf sedikit mengulang, kenapa memilih jurusan? Karena sekali lagi pengalaman saya yang pernah sekolah hukum secara langsung. Jadi ada hal-hal di mana banyak orang yang tidak berdaya.
dihadapkan situasi yang tertentu seperti itu. Karena mereka dihadapkan satu sistem. Sistem kadang-kadang mereka tidak berdaya melawan sistem. Di mana sistem itu bisa mengadakan sesuatu yang tiada dan meniadakan itu. Itu udah ada juga sama si Luis. Jadi saya alhamdulillah begitu saya sah menjadi mahasiswa di Universitas Bung Karno, Jadi asisten sambil belajar kuliah. belajar jadi asisten di Sunan Kalijaga dan Arhat. Bang Sunan sendiri kenapa alasannya mau merekrut Bung Ferry sebagai asistennya, Bang? Ya, yang pasti banyak lah ya. Banyak cerita kemarin dan banyak pengalamannya Mas Ferry, keluh kesahnya Mas Ferry, sehingga saya sempat menawarkan, Mas tertarik nggak untuk berkecimpung di dunia hukum? Nah, Mas Ferry bilang, gua mau banget bro, apalagi kalau gua bisa membantu orang lain gitu. Karena banyak juga orang-orang yang mempunyai nasib kurang beruntung akibat daripada awam hukum atau tidak mengerti, tidak paham hukum. Ya sudah, saya bilang kalau Mas Ferry minat sekolah, ayo nanti coba saya fasilitasi ya, bilang. Terus kalau itu nanti sambil bisa juga bekerja di kantor saya sebagai asisten. Jadi kuliah dan belajar, insya Allah itu akan menjadi satu modal ya untuk menjadi advokat yang handal. Gitu. Kapan mungkin mulainya Mas Ferry? Per hari ini. Per hari ini? Ya, ini dari pihak universitasnya, jadi yang ngurusi segala sesuatunya dan per hari ini, insya Allah. Per hari ini. Jadi minggu depan saya udah aktif. Udah sekolah. Ambil berapa SKS berarti semester ini, Bung Ferry? 20 SKS. Untuk jadwal kuliahnya sendiri? Senin sampai Kamis. Senin sampai Kamis dari jam 5 sampai jam 10 malam. Mas Ferry, mungkin kalau dari keluarga sendiri supportnya seperti apa sih? Wah, masya Allah luar biasa, senangnya nggak bisa. Karena ini kan tidak terbayarkan dengan apapun. Pendidikan, terus ini anugerah buat saya. Anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada saya melalui beliau. Persiapannya mungkin balik belajar lagi, ngeliat dengar, balik riset lagi. Ya pastilah, saya mempersiapkan segala sesuatunya. Balik lagi jadi mahasiswa, ya nanti kenalan sama mahasiswi gitu. Bung Ferry respon ibu sendiri gimana sih, Bang Ferry, ketika tahu kamu kuliah? Respon dari ibu sendiri gimana? Alhamdulillah itu senang banget sampai terima kasih sama Bang Sunan juga, makasih udah. Beliau nih nggak bosan-bosannya mensupport saya, dan alhamdulillah saya juga sekarang ingin mensupport beliau gitu. Jadi kita Dengan kerja di kantor gue. ya betul. Jadi nanti buat para calon-calon klien wanita ya, nanti bisa ketemu nih sama asisten saya ya. Ya. Kalau yang advokat tua itu kan selalu pamer asisten yang cantik ya kan, walaupun belum tentu ada yang sekolah hukum atau mengerti hukum. Kalau saya merekrut jelas asisten yang ganteng ya, public figure, artis, dan tentunya sekolah hukum gitu. Itu aja yang membedakan saya dengan advokat yang tua itu. Mas Ferry berarti mengurangi kegiatan di entertain? Oh enggak, tetap jalan. Saya sekarang lebih banyak project apapun, insya Allah saya akan libatkan beliau. Gitu. Apapun itu, baik di entertain, di luar entertain. Saya juga ada beberapa project, insya Allah kedepannya, dan saya akan libatkan beliau. Pasti. Gitu. Ini S2 ya? S1 hukum. Sebenarnya S2, S1-nya kemarin. Oh, sebenarnya Bulan. S2. Yang kemarin di Kediri ya, S1-nya itu. sekolah hukum Serius lagi? atau sudah dihukum. Oke. Jadi mempunyai tujuan hidup baru mungkin Mas ya? Iya, pasti. Oke, Mas mau sedikit update dong yang soal kemarin pihak sana kayaknya sangat menghindar kepada saat ketika ditanya ingin diajak duduk bareng, tapi pihak sana selalu no comment, jawabannya selalu kayak gitu dan cenderung bungkam. Gimana nih mungkin dari konsumen sendiri gitu? Iya, kalau saya kan yang pasti Aktor Ferry Irawan telah resmi menyandang status duda setelah resmi bercerai dengan Vena Melinda. Selain bercerai dengan Vena Melinda, Ferry Irawan juga telah bebas dari penjara terkait kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Setelah bercerai dan bebas dari penjara, Ferry Irawan mulai aktif mengembangkan konten di media sosialnya. Melihat kontennya, banyak warga internet yang berspekulasi bahwa dia sedang balas-membalas sindiran dengan mantan istri. Adapun, Ferry Irawan sempat terlihat membuat konten bahwa ia telah dicampakkan oleh seseorang. Menanggapi soal itu, Ferry Irawan menyebut bahwa dirinya tak pernah menyindir siapapun. Tidak tahu, saya tidak pernah bikin TikTok untuk nyindir siapapun, kata Ferry Irawan saat ditemui di Universitas Bung Karno, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 15 September tahun 2023.
Ferry berujar bahwa dia membuat konten TikTok dengan tujuan ingin menghibur penontonnya. Saya buat konten untuk menghibur masyarakat aja. Tidak pernah, jadi apa yang saya buat di TikTok itu murni menghibur masyarakat, ujar mantan ayah sambung Verrell Bramasta. Vena Melinda mengklaim dirinya tidak pernah berakting, selain bermain peran untuk film maupun sinetron. Saya hanya di dalam film sinetron atau series, berakting. Tapi di sini di kehidupan nyata, saya enggak mau, tutur Ferry Irawan. Sebagai informasi, Vena Melinda dan Ferry Irawan resmi bercerai pada Kamis, tanggal 3 Agustus tahun 2023, secara online. Kisruh rumah tangga keduanya mulai retak, usai adanya KDRT hingga akhirnya Vena Melinda melaporkan Ferry Irawan. Katanya no comment. Iya, no comment. Oh, atau mungkin fansnya Bunda Korla mungkin. Ah iya, Iya kan? betul. Menanggapinya gimana? Saya nggak komen. No comment juga. Mas Ferry, ini ada katanya sindiran ini gimana Mas Ferry? Nggak tahu tuh saya nggak. Ya sindiran yang ini nih, lihat TikTok yang ini. Gimana? Sindiran. Nggak tahu, saya nggak pernah buat TikTok untuk menyindir siapapun. Saya untuk menghibur masyarakat aja, tidak pernah. Jadi apa yang saya buat di TikTok itu adalah untuk murni menghibur masyarakat. Bukan lagi acting apa buat Bukan. Karena saya hanya acting di dalam film, sinetron, atau series. Tapi di sini di kehidupan nyata saya nggak pernah. Berarti kalau merasa tersindir sama mereka ya? Waduh, nggak tahu Merasa dong. dia. Kalau kita tidak merasa bersalah, tidak ada yang namanya rasa takut. Kalau kita tidak pernah berbuat pun, tidak usah ada yang namanya rasa sindir ataupun rasa disindir. Berani karena benar, takut karena salah. Bang Duran, Oke. artinya ajakan untuk duduk bersama itu tak terbatas waktu gitu ya, tenggang waktunya Bang Duran. Sampai nggak kapan bisa tuh siapnya mereka gitu? Enggak bisa, segala sesuatu kan kayak somasi aja ada batas waktunya. Ada 7 hari, ada 3 hari. Ya, nggak usah jauh-jauh lah, pulsa handphone aja kan ada batas kadaluarsanya. Gitu. Ya artinya sih ini hanya ini aja ya, hanya apa namanya, bukan sesuatu yang serius juga. Hanya ingin kita sama-sama mengedukasi masyarakat bahwa hukum itu bukan katanya, hukum itu bicara data dan fakta. Itu aja sih, lebih kepada ingin mengedukasi ataupun sekaligus mengingatkan rekan saya advokat tua supaya mungkin dia lupa kan, karena sering happy sering party dan dansa, mungkin saja lupa bahwa seorang advokat itu ya harus bisa, bukan dinilai hebat itu dari istilahnya banyak asprinya, bukan, tapi harus bisa menyampaikan sesuatu berdasarkan fakta. Tapi di pihak sana juga nggak ada omongan duluan mungkin ke pihak Mas Ridwan, ada Soal obrolan apa? nggak, maksudnya yang ngebuka oke nih kita ketemu gitu, enggak ya? Enggak. Mengiyakan pertemuan itu. Kita juga nggak ini kok. Nggak berharap bagaimana. Ya kalau dia mau ya ayo kita duduk sama-sama, ya kan. Kalau nggak pun juga nggak ada yang maksa. Biar masyarakat saja menilai seperti itu. Tapi tetap terbuka ketika mereka tiba-tiba ingin mau gitu ya. Oh, belum tentu juga. Mungkin Mas Ferry akan sibuk dengan kuliahnya, saya akan sibuk dengan klien-klien saya yang konglomerat, kan gitu. Karena saya juga, insya Allah minggu depan tuh udah banyak banget saya setup meeting sama salah satu company, Kuliah sambil kerja. sama Bang Snu. Ada actually ada 2 company, 2 perusahaan. Insya Allah mau kolaborasi, jadi saya harus pertemukan beliau-beliau ini dengan Bang Snu. Sudah mulai produktif ya, artinya sudah Alhamdulillah, saya nggak mau berlama-lama berdiam diri kok. Saya keluar itu harus lebih produktif dan bermanfaat bagi banyak orang. sudah tidak ada waktu memikirkan hal-hal yang Ya, waktu saya hanya untuk memikirkan hal-hal yang positif. Dan orang-orang yang menyayangi saya, ya saya menyayangi mereka. Sama kasih bocoran tadi malam habis jalan dugem sama siapa? Wah, gimana? Lihat aja di story saya tuh. Boleh dikasih lihat, dia emang kasih ya. 12 kali. Ya. Dan alhamdulillah juga kenapa saya mengambil fakultas hukum, supaya saya bisa langsung magang, kuliah sambil magang. Jadi asisten Beliau. di kantor kita, jadi asisten. Jadi saya kepengen emang kalau orang-orang yang jadi asisten sementara menuju untuk menjadi seorang pengacara itu ya harus sekolah hukum, ya. Saya nggak mau deh pakai asisten yang nggak ngerti hukum atau nggak sekolah hukum, cuman modal cantik gitu ya, mau dipeluk-peluk. Saya nggak perlu gitu. Yang perlu
seorang asisten yang emang pengen ya belajar hukum dan pengen menjadi seorang pengacara. Dan menguasai memang di bidang. Jadi ibaratnya saya juga di sini ada Mas Wahyu, ada Mas Jimmy, kita sama-sama belajar lah. Jadi tidak semerta-merta saya bersahabat, bersaudara sama Bang Sunan terus langsung diangkat jadi asistennya, enggak. Saya mau bisa menjadi asisten harus dulu mengejar pendidikan. Ya, Mas Sunan. Jadi Mas Ferry sendiri kenapa tertarik banget dengan hukum sih, Mas? Karena saya mengalami sendiri. Banyak saya terjebak di antara satu sistem yang memang saya tidak berdaya. Saya selalu bilang, di mana sistem itu bisa mengadakan sesuatu yang tiada dan meniadakan yang ada. Jadi, saya ingin memperjuangkan hal-hal yang seperti itu. Meluruskan apa yang memang terjadi, ya kita ungkap juga kebenaran. Jadi, saya ingin sekali, saya ingin memberi bantuan kalau nanti Allah berkehendak, bantuan kepada orang-orang yang kurang mampu mendapat bantuan. Makanya saya merasa inilah waktunya saya dan inilah wadah saya. Artinya ke depannya Mas Ferry kan tadi setelah belajar hukum, kuliah hukum nanti lulus dan mungkin masuk di kantornya Bang Sunan. Bukan mungkin masuk, Pasti masuk. Insya Allah segera masuk. Oke. Berarti akan meninggalkan dunia entertain gitu Mas Ferry? Enggak, itu kan kita bisa seiring berjalan. Jadi tidak harus saya meninggalkan. Justru semakin membuat saya itu lebih banyak kegiatan dan prestasi. Seperti itu. Bang Ferry di usia yang dibilang tidak cukup muda ini masih semangat ngambil S1 hukum. Mungkin apa sih Bang Ferry yang bikin termotivasi atau yang bikin semangat juang? Semangat. Tadi saya pikir saya mahasiswa yang paling tua, ternyata ada lagi. Ada. Dibilangnya opung di sini. Opung tuh senior banget usianya. Tapi ternyata pendidikan itu tidak mengenal batas umur. Nggak ada batasan umur. Jadi siapapun yang masih mampu, masih mau bisa mengikuti kuliah ini. Dan pengacara termasuk profesi yang menjanjikan ya? Ya, itu menyajikan. Ferry, ketika memutuskan kuliah, merasa deg-degan nggak sih? Karena kan biasanya awal kuliah, enggak sih deg-degan. Justru saya excited ya. Saya bersemangat dari awal. Saya dikasih sama beliau, sama Bang Sunan. Saya sama Mas Dini, insya Allah akan menjadi mahasiswa di sini. Saya udah semangat, udah mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi untuk bisa diterima di universitas ini. Mas, mungkin maaf sedikit mengulang, kenapa memilih jurusan? Karena sekali lagi pengalaman saya yang pernah sekolah hukum secara langsung. Jadi ada hal-hal di mana banyak orang yang tidak berdaya dihadapkan situasi yang tertentu seperti itu. Karena mereka dihadapkan satu sistem kadang-kadang mereka tidak berdaya melawan sistem. Di mana sistem itu bisa mengadakan sesuatu yang tiada dan meniadakan yang ada. Itu udah ada juga sama si Lugis. Jadi saya alhamdulillah begitu saya sah menjadi mahasiswa di Universitas Bung Karno, Jadi asisten sambil belajar kuliah. Belajar jadi asisten di Sunan Kalijaga dan Arta. Bang Sunan sendiri kenapa alasannya mau merekrut Bung Ferry sebagai asistennya, Bang? Ya, yang pasti banyak lah ya. Banyak cerita kemarin dan banyak pengalamannya Mas Ferry, keluh kesahnya Mas Ferry, sehingga saya sempat menawarkan, Mas tertarik nggak untuk berkecimpung di dunia hukum? Nah, Mas Ferry bilang, gua mau banget bro, apalagi kalau gua bisa membantu orang lain gitu. Karena banyak juga orang-orang yang mempunyai nasib kurang beruntung akibat daripada awam hukum atau tidak mengerti, tidak paham hukum. Ya sudah, saya bilang kalau Mas Ferry minat sekolah, ayo nanti coba saya fasilitasi ya, bilang. Terus kalau itu nanti sambil bisa juga bekerja di kantor saya sebagai asisten. Jadi kuliah dan belajar, insya Allah itu akan menjadi satu modal ya untuk menjadi advokat yang handal. Gitu. Kapan mungkin mulainya Mas Ferry? Per hari ini. Ya, ini dari pihak universitasnya, jadi yang Komisi sesuatunya dan per hari ini, insya Allah. Per hari ini. Jadi minggu depan saya udah aktif. Udah sekolah. Ambil berapa SKS berarti semester ini, Bung Ferry? 20 SKS. Untuk jadwal kuliahnya sendiri? Senin sampai Kamis. Dari jam 5 sampai jam 10 malam. Mas Ferry, mungkin kalau dari keluarga sendiri supportnya seperti apa sih? Wah, Masya Allah luar biasa, senangnya nggak bisa. Karena ini kan